Tong besi ini dipanaskan oleh api merah. Itu bisa membuat seseorang menjadi abu dalam 1 detik saja. Pria ini berjalan melewati tong besi dengan tangan kosong. Tidak terduga, dia sama sekali tidak terluka. Pria ini lahir di sarang burung. Di sebelahnya ada telur ajaib. Burung kecil di dalam telur. Baru menetas saja, dia bisa berbicara. Melihat apa? Ambil air untuk saya minum. Tetapi Maruderan cacat sejak kecil. Dia perlu minum obat herbal setiap hari untuk hidup. Kepala desa yang baik hati, Fembunatan, mengadopsi anak itu bersama dengan burung aneh itu. Pada saat ini, kerajaan Vedalam menjadi penguasa baru. Mereka brutal dan haus darah, terus-menerus memungut pajak. Orang-orang di desa sangat sulit dan kasihan. Ayah angkat Maruderan dipotong lengan. Dan kakak perempuannya dibunuh oleh seorang tentara. Dengan kebencian, Maruderan dewasa. Dominasi brutal dari kerajaan Vedalam belum berhenti. Tidak hanya itu, mereka sekali lagi menyerang penduduk desa tanpa alasan. Tidak hanya dia membunuh kepala, tetapi juga menculik Dewi Mimpi Maruderan. Pavazamali. Kebencian baru ditambah kebencian lama. Balas dendam harus balas dendam. Tetapi dengan kekuatan dia sendiri. Benar-benar tidak dapat menang Blood Rache yang memiliki kekuatan supernatural. Pada saat ini, orang di desa mengeluarkan botol air ajaib. Setelah minum air ini, dapat memiliki kekuatan supernatural dari kerajaan. Namun, ini hanya produk setengah jadi. Oleh karena itu, masa berlakunya hanya tinggal 8 menit saja. Maruderan membawa botol air ajaib. Mengantar 2 temannya Kodangi dan Sama. Siap menyelinap ke istana untuk menyelamatkan orang. Dalam perjalanan, tidak sengaja mereka bertemu dengan suku elf. Sangat kebetulan. Para elf juga memiliki perseteruan mereka sendiri dengan kerajaan ini. Mereka mengirim tentara dan putri mereka untuk pergi bersama bertiga orang dalam perjalanan penaklukan. Mereka bertemu dengan kura-kura tua yang tahu segalanya. Meminta kura-kura tua memberitahu rahasia untuk melewati gerbang. Tetapi kura-kura tua mengatakan sedikit misterius. Membuat Kodangi mengatakan dia adalah penipu. Akibatnya, Gatot. Memang Gatot. Setelah mendapatkan surat instruksi, mereka pergi ke lembah neraka. Menurut instruksi dari kura-kura tua, mereka mendorong batu besar masuk pintu gua. Jembatan batu tiba-tiba muncul dan hubungkan 2 tebing bersama. Mereka melewati gerbang pertama sangat lancar. Berdasarkan kata-kata dari kura-kura tua, gunakan daun untuk membuat seruling, panggil seekor katak. Kemudian mencari pria yang sudah menikah. Jilat di pantat katak ini. Akan mendapat instruksi baru. Pria yang sudah menikah, Kodangi. Harus jilat pantat katak. Tentu saja. Katak hijau sangat puas dan menggaruk kepala. Dan tunjukkan jalan yang benar pada mereka. Mereka menyeberangi sungai ke puncak gunung. Baru saja mereka mendirikan kamp untuk istirahat. Mereka mendengar tangisan seorang gadis minta tolong. Maruderan mengikuti teriakan itu dan mencari. Dia melihat seorang gadis sedang terbaring di tanah. Dan tidak jauh dari lokasi. Tidak terduga, ada macan kumbang hitam yang ganas. Macan kumbang hitam ini sudah lapar selama 3 hari. Akhirnya dia menangkap 2 mangsa. Mata dia tampak bersinar ke arah mereka. Dia bergegas untuk menjatuhkan Maruderan. Tapi ditendang oleh dia. Itu buru-buru berdiri dan terus menyerang. Sekali lagi, dia bisa menghindari. Mungkin mangsa ini tidak mudah untuk dimakan. Jadi ganti ke mangsa lain. Maruderan sangat cepat. Langsung menendang dia terbang ke rumput. Tidak lama, macan kumbang hitam bergegas keluar lagi. Sekali lagi berlari ke arah gadis itu. Ingin ditangkap hidup-hidup. Kemudian Maruderan melompat dan memukul lagi. Tidak bisa makan dan tidak bisa melawan. Macan kumbang hitam pergi saja. Maruderan sukses selamat gadis ini. Siap berbicara dengan si cantik. Tiba-tiba tombak melesat. Sekelompok tentara kerajaan telah muncul. Jenderal ini adalah orang yang membunuh kakak angkat Jalat Harangan. Sebenarnya, si cantik ini tidak terduga adalah putri kerajaan Mantagini. Karena menjadi dermawan putri. Oleh karena itu, dengan lancar Maruderan masuk istana kerajaan. Bertemu dengan Ratu Yavanarani. Meskipun dia adalah ratu kerajaan ini. Tetapi dia harus melalukan semua. Lampu kaca telah dimatikan.
Dia harus naik ke dinding untuk menyalakan. Ratu Yavanarani memiliki tongkat kerajaan. Di dalam itu memegang jiwa 17 gadis. Setiap tahun pada hari gerhana matahari, dia selalu mengorbankan seorang gadis muda. Mengumpulkan 18 jiwa. Untuk memanggil naga ilahi. Dan gadis manusia Pavazamali ditangkap. Adalah gadis terakhir. Sementara di sisi lain, tawanan kerajaan. Raksasa dengan satu mata tiba-tiba melarikan diri dari penjara. Dia sangat kuat. Tidak ada orang bisa menang dia. Dia berlari ke arah Maruderan. Dia tidak punya waktu untuk minum air ajaib. Raksasa itu berlari tepat di depan. Maruderan mengangkat tangan untuk memblokir dia. Tidak terduga, raksasa itu benar-benar berhenti. Di depan. Ratu Yavanarani melihat situasi. Sebuah keraguan muncul di hati dia. Pada malam itu, Maruderan minta Kodangi jilat pantat katak hijau. Untuk bertanya posisi Pavazamali. Kali ini dia menunjukkan ke arah atas. Maruderan minum air ajaib. Cepat mendaki tembok luar. Mencapai lantai paling tinggi di kastil. Memang saja, di sini dia telah menemukan. Ewi di hati Pavazamali sedang koma di saat sekarang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan orang. Dia siap keluar. Akibatnya dia ditangkap oleh Jalat Harangan. Maruderan ingin melawan. Akibatnya, Gatot. Memang Gatot. Mungkin 8 menit telah habis. Air ajaib telah kedaluarsa. Setelah Ratu Yavanarani mengetahui, dia kalah dengan satu pukulan. Mulai ragu. Dengan garis keturunan dia. Sekaligus, dia ingin memeriksa identitasnya sekali lagi. Ratu cantik ini benar-benar kejam. Bagaimanapun, masih ingin orang ini. Melewati tong besi yang dipanaskan oleh api besar. Orang kerajaan tidak takut suhu tinggi. Tetapi orang normal, jika mereka melangkah masuk, segera dibakar menjadi abu di tempat. Pada saat ini, burung ajaib yang hewan peliharaan dia, membawakan ramuan ajaib yang dapat menahan suhu tinggi untuk dia. Mungkin sudah selesai. Tetapi Jalat Harangan sudah tahu rencana ini. Dia lebih cepat menerima botol air ajaib. Dan melemparkan ke tong besi. Sudah sampai sekarang. Maruderan sangat tekad untuk menginjakan kaki di dalam tong besi. Tetapi tidak terduga. Dia benar-benar aman dan keluar dari tong besi. Ratu Yavanarani tidak meragukan dia lagi. Siap menerima dia sebagai selir kerajaan. Tetapi Maruderan sangat bingung. Mengapa dia bisa? Pada saat ini, seorang penatua dari kerajaan bertemu dengan dia. Sebenarnya, Maruderan adalah putra kerajaan. Di masa lalu, Jalat Harangan menggunakan sihir kegelapan untuk mengendalikan Putri Yavanarani. Sekaligus memenjarakan raja. Membunuh semua keluarga putra. Pada saat itu Maruderan masih bayi dalam buayan. Diselamatkan oleh burung dewa. Bertahun-tahun dekat ini karena dia makan obat herbal. Menghambat kekuatan supernatural dari kerajaan. Soalnya identitas tidak terungkap. Setelah Maruderan tahu kebenaran ini, memutuskan untuk mengambil kembali semua. Dia sendirian ke istana. 1 orang melawan 10 orang. Mereka kalah. Ekarang sampai Jalat Harangan. 2 orang guna pedang untuk bertarung. Sebentar. Pamerkan taring untuk lebih kekuatan. Bertarung dari depan, dan terus bertarung dari belakang. Akhirnya, Maruderan sudah menang. Dia menusukkan pedang ke dada. Tetapi sebelum dia meninggal, dia masih tidak akan menyerah. Menghancurkan cincin yang menyembunyikan sihir hitam. Ratu Yavanarani terkendali. Tiba-tiba hilang ingatan. Dia mempercepat proses pengorbanan. Siap mendedikasikan gadis manusia Pavazamali. Pada saat itu, Maruderan diblokir oleh raksasa. Mungkin sangat sulit. Tetapi tidak terduga. Gatot. Gatot total. Sebenarnya, raksasa sudah mengenali Maruderan sebagai putra kerajaan. Oleh karena itu, dia tidak melawan. Dapat bantuan dari dia. Semua orang bisa masuk lantai paling tinggi. Tapi Ratu Yavanarani tidak mudah. Maruderan tidak bisa menang dia. Pada saat berdua orang sedang bertarung, para elf menyelinap di atas meja pengorbanan. Selamat gadis manusia Pavazamali. Setelah melarikan diri, dia mengambil tongkat dari Ratu. Melemparkan ke arah Maruderan. Pada saat ini, gerhana matahari mulai muncul. Dia menghancur tongkat.
Sihir gelap telah dilepaskan dari tubuh Ratu. Ratu Yavanarani telah sadar. Melepaskan raja. Sekaligus menyerahkan tahta kepada Maruderan. Sampai sini, saya ingin meringkas cerita dalam beberapa kalimat. Identitas pemuda itu adalah teka-teki. Berlatih seni bela diri ingin menang. Jalan menuju sukses, kita harus sabar. Dan banyak latihan. Sampai jumpa lagi.